Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita sama-sama buka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram. Hadirin jamaah Masjid Al-Ghazi yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun tidur, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan juga sekaligus dimudahkan untuk mendatangi masjid-masjid kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, termasuk tidur kita, bangun tidur kita, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima dan diberikan pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para alim ulama yang istiqomah mewarisi, melanjutkan risalah beliau, mendakwahkannya kepada kita semuanya, dan juga mudah-mudahan salawat dan salam dicurahkan kepada kita semua serta seluruh umatnya sampai hari kiamat. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku remaja masjid dan jamaah kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kali ini masih tetap melanjutkan kitab Talbis Iblis atau Perangkap Setan, dan pembahasan kita insya Allah sudah sampai kepada bab yang ke-9. Dan bab 9 ini membahas tentang perangkap setan terhadap orang-orang yang zuhud atau yang menamakan dirinya sebagai orang yang zuhud. Kalau kita rujuk tentang zuhud ini, sebenarnya memang hadisnya banyak ya di dalam sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya misalnya di dalam Sahih Muslim, Rasulullah menjelaskan qad aflaha man amana wa ruziqa kafafan wa matta'ahu Allahu bima atahu, rawahu Muslim. Telah sukses orang yang beriman dan memperoleh rezeki yang kecil, dan hatinya pun akan disenangkan oleh Allah dengan pemberiannya itu. Ini misalnya salah satu contoh ya. Sebenarnya seseorang itu sudah dinyatakan sukses sebagai orang beriman ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atau memperoleh rezeki yang kecil dan hatinya pun ridho, sehingga Allah akan senangkan dengan pemberiannya itu. Nah, ini contoh-contoh sebenarnya tentang zuhud ya. Sedangkan pengertian zuhud itu sebenarnya adalah menjadikan dunia sebagai sarana untuk memperoleh kebahagiaan dan rahmat serta ridha Allah di alam akhirat.
Jadi bukan berarti menjauhi dunia sebenarnya, tetapi bagi orang-orang yang salah mengerti atau berlebih-lebihan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tentang zuhud, tentang dunia, dan lain sebagainya, kemudian melakukan tindakan yang terlalu ghulu atau berlebih-lebihan. Nah, inilah sebenarnya tipu daya setan itu selalu seperti itu. Menganggap lebih baik daripada sesuatu yang sebenarnya sudah ditunjukkan, dicontohkan oleh syariat melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, bagaimana talbis iblis ini atau perangkap setan ini kepada orang-orang yang zuhud, ya, yang memahami bahwa dunia itu adalah permainan dan senda gurau, atau dunia itu hanya sekedar yang sifatnya sementara. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, misalnya begitu ya, ayat yang menjelaskan bahwa tidaklah kehidupan dunia itu ya hanya senda gurau dan permainan belaka. Sehingga memahami konteks ayat ini kemudian melakukan zuhud yang berlebih-lebihan, dalam arti yang justru di dalamnya terdapat talbis atau tipu daya atau perangkap dari setan. Menganggap lebih baik daripada sekedar apa yang telah ditetapkan oleh syariat, baik melalui petunjuk Allah maupun petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perilaku para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Setidak-tidaknya kalau kita bahas di dalam buku Talbis Iblis ini, ya di dalam bab 9, ya kita bisa rangkumkan minimal ada 7 ya tahapan atau poin-poin yang berkaitan dengan perangkap setan atau tipu daya setan terhadap ahli zuhud atau orang-orang yang bersikap zuhud, ingin menjauhi dunia dalam arti untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Yang pertama, iblis akan senantiasa membisikkan kalimat-kalimat yang indah untuk menipu dengan berkata kepada orang-orang yang mendalami tentang zuhud atau ingin mengamalkan tentang zuhud ini. Apa kalimatnya? Engkau tidak akan selamat di akhirat kecuali dengan meninggalkan dunia. Kalimat ini seolah-olah mirip dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan yang artinya, ya Allah, langsungkan hidupku dalam kemiskinan dan wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan pula aku kembali dalam kelompok orang-orang yang miskin. Jadi hadis ini sahih memang. Bukan berarti miskin di sini, ya kalau menurut bahasa Arab miskin itu kan yang perlu dikasihani, ya. Tetapi bukan berarti Rasulullah itu orang yang miskin dalam arti orang yang tidak memiliki harta. Namun dengan hartanya itu digunakan untuk jihad fisabilillah. Kita bisa bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melamar Siti Khadijah saja maharnya 100 ekor unta. Jadi bukan miskin dalam arti nggak memiliki harta, tetapi hartanya itu digunakan untuk kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di akhir hayatnya Rasulullah tidak mewariskan apa-apa kepada keluarganya, kepada ahlinya, kecuali hanya mewariskan 2 perkara, yakni kitabullah dan sunnatur Rasulillah. Warisan Rasulullah yang paling utama sebagai mukjizat yang menjadi panduan hidup bagi setiap manusia yang beriman dan ingin selamat hidupnya di dunia dan di akhirat adalah 2 perkara itu. Sehingga mereka orang-orang yang mendalami atau ingin mengamalkan tentang zuhud ini, mengamalkan hadis atau sabda Rasulullah ini secara gulu atau berlebih-lebihan, dengan sama sekali meninggalkan dunia. Nah, bisikan setan kepada orang seperti itu dengan mengatakan engkau tidak akan selamat di akhirat kecuali dengan meninggalkan dunia. Maka dengan bisikan seperti ini kemudian menjauhkan diri, ya. Kalimat ini sebenarnya seolah-olah logis, ya, dari para pezuhud. Akhirnya mereka dengan bisikan setan atau talbis ini benar-benar sama sekali menjauhkan diri dari segala hiruk pikuk dunia.
menjauh dari masyarakat, kemudian berusaha melakukan uzlah, lari ke gunung-gunung, ya, lari ke gunung-gunung, menjauh dari masyarakat, tidak mau terlibat dalam urusan mengurusi dunia, artinya untuk menjadi khalifahnya di muka bumi, untuk menjadikan pemakmurnya, ya, dalam arti ya secara luas. Dia tidak mau terlibat urusan ekonomi, tidak mau terlibat urusan bagaimana dakwah umat, bagaimana menciptakan generasi-generasi yang kuat. Dia tidak mau terlibat bagaimana melaksanakan dakwah kepemimpinan yang islami, ya, yang diharapkan Allah untuk menjadi khalifahnya atau wakil Allah di muka bumi. Tidak mau terlibat dengan urusan-urusan pertahanan dan keamanan yang juga dianjurkan dalam Islam, itu sistem hamkam rata. Tidak mau terlibat. Mereka ingin menjauhkan diri dari segala urusan dunia. Kemudian dia berusaha menjadi orang yang rohbaniyah atau menjadi rahib-rahib, ya, yang menyendiri, yang bertapa, ya. Istilahnya adalah ingin menjadi pertapa, untuk menjadi orang-orang yang soleh secara pribadi, walaupun juga sebenarnya memiliki kewajiban untuk menjadi orang-orang yang soleh secara kolektif, secara sosial kemasyarakatan. Nah, inilah tipu daya yang pertama. Jadi membisikkan kalimat engkau tidak akan selamat di akhirat kecuali dengan meninggalkan dunia. Nah, dengan bisikan setan inilah maka mereka kemudian memberikan hujah-hujah, justifikasi dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pengamalan yang dia lakukan itu sebenarnya adalah ingin membebaskan diri dari tanggung jawabnya untuk menjadi khalifah di muka bumi, yakni pemakmurnya, pencipta perdamaian di dalamnya, kemudian penegak syariat Allah atau hukum-hukum Allah di dalamnya. Tidak mau terlibat sama sekali untuk itu. Disinilah sebenarnya salah satu tipu daya setan. Setan membisikkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kesenangan atau keselamatan di dalam akhirat, di alam akhirat. Di antara mereka tertipu dengan surat Al-Qasas ayat yang ke-61, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afamau wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kamam matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yaumal qiyamati minal muhdarin. Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yaitu surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi, kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Jadi membandingkannya sangat jauh, ya, membandingkannya antara orang yang selamat di akhirat karena janji Allah dengan janji yang benar, sehingga dia benar-benar menjauhkan diri dari kehidupan duniawi, ya. Kemudian dibandingkan dengan orang yang diperdaya oleh Allah atau kami berikan kepadanya kesenangan hidup di dunia, kata Allah, tapi kemudian pada hari kiamat diseret ke dalam neraka. Jadi membandingkannya itu terlalu berlebih-lebihan. Ya, dengan memahami ayat ini, konteks yang mereka pahami adalah benar-benar menjauhkan diri dari hiruk pikuk atau hal-hal yang bersifat duniawi. Tidak ada masalah sebenarnya kalau dia kemudian tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat yang lain. Karena setelah bisikan setan yang pertama ini, orang yang zuhud itu kemudian melanggar syariat-syariat yang lain. Misalnya amanah dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya, ya, terhadap masyarakatnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hanya menyibukkan diri dalam urusan ibadah pribadi dengan tujuan kesalehan individu tadi, tidak berupaya mendalami ilmu syariat yang dapat menghantarkannya sukses hidup di dunia dan selamat pada saat kembali ke akhirat. Benar-benar dia mementingkan ibadahnya pribadi, ya, sholat malamnya mungkin saja Masya Allah, puasa sunnahnya mungkin saja Masya Allah, tetapi dia tidak mau terlibat urusan-urusan yang berkaitan dengan keduniaan tadi, ya, karena tipu daya bisikan setan tadi nggak ada gunanya, karena dunia ini hanya sementara, karena harta dunia adalah senda gurau, ujian dan cobaan, sehingga tidak ada gunanya untuk mencari yang itu. Cari saja urusan akhirat, sehingga menjauhkan diri dari sekelilingnya, bahkan meninggalkan sanak keluarganya, familinya, dibiarkan terlantar.
Itu kebiasaan orang-orang yang zuhud yang tertalbis atau tertipu dengan bisikan-bisikan setan. Kemudian membiarkan diri hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan. Bahkan segala yang mubah pun, mubah itu artinya diperbolehkan, tidak masalah lah begitu ya. Mereka menjauhinya seolah-olah mengharamkannya bagi dirinya. Nah ini pribadi karakter orang-orang yang zuhud yang tertalbis atau terperangkap dengan tipu daya syaitan. Sehingga kondisi tubuhnya ya miskin, sakit-sakitan gitu ya. Tetapi amal ibadahnya Masya Allah. Ya, amal ibadahnya Masya Allah, dicegah nggak mau, dinasihati, ya jangan berpuasa terus-menerus lah gitu ya. Terus jangan ibadah tiap malam lah, nanti khawatir terputus ya, sebab dia juga menjawabnya pinter kadang-kadang. Innallaha yuhibbul amal adwamuha wa in qallah ya. Jadi begitu. Sesungguhnya Allah itu mencintai amal anak-anak Adam itu ya yang dawam, yang terus-menerus walaupun sedikit. Tapi dia mengamalkan tidak sedikit. Banyak sebanyak-banyaknya, loba terhadap urusan akhirat ini, maksudnya tamak terhadap urusan akhirat, sehingga kondisi keluarganya memprihatinkan dan lebih banyak menggantungkan kepada orang lain ya. Artinya itu juga bagian dari kekayaan Allah. Toh nanti anak istri kita akan dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu dijaminnya ya dari belas kasihan orang lain, merepotkan orang lain dan sebagainya. Nah ini bagian dari orang yang zuhud, tetapi zuhudnya tertalbis oleh tipu daya setan ya, karena dia salah mengerti tentang atau salah memahami, mendalami ya bagaimana pengamalannya tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya dan sebagainya. Padahal seharusnya dia mengamalkan ayat Al-Qur'an yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas ayatnya 77. Allah berfirman yang sangat tegas di sini tentang keseimbangan di dalam hidup ini, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirat wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah menyatakan, dan carilah pahala untuk negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Maksudnya dengan segala fasilitas yang diberikan Allah ketika di dunia. Tapi carilah untuk kebahagiaan negeri akhirat. Tetapi janganlah kalian lupakan bagianmu di dunia. Maksudnya untuk menikmati hidup dunia ya. Itu maksudnya begitu. Tetapi janganlah kalian lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain. Nah, kita mau berbuat baik kepada orang lain, bagaimana kalau kita meninggalkan urusan keduniaan? Bahkan membiarkan diri kita sendiri, miskin papa, sakit-sakitan, ya dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau berbuat baik? Ya. Nah, ini contohnya. Padahal itu perintah Allah. Ya. Jangan lupakan bagianmu hidup di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kita sudah pernah menjelaskan, berbuat kerusakan ini ada dua dimensinya, kerusakan dalam arti fisik atau materi, kerusakan lingkungan, ya dan lain sebagainya, tetapi juga kerusakan dalam sisi akidah dan syariat. Ya, yang menyimpang, ya, yang gulu, yang tertalbis atau terperangkap dengan tipu daya setan tadi. Nah, jadi meskipun ahli zuhud suka menelantarkan keluarganya, namun begitu sebenarnya dia mengharapkan ya bantuan orang lain, terutama bantuan para penguasa agar menyantuni keluarganya, ya, agar membantu keluarganya sehingga hidup layak. Ya, sehingga tidak jarang tanpa sadar orang-orang yang zuhudnya berlebih-lebihan tadi justru malah kemudian menjadi pengekor penguasa, mendoakan penguasa, mendukung penguasa walaupun penguasa-penguasanya itu zalim. Kalau penguasanya tidak zalim tidak ada masalah ya. Justru orang-orang yang zuhud ini kadang-kadang karena kezuhudannya, ya ini nanti termasuk talbis yang keberapa ya, sehingga dia memiliki kekaromahan atau kekeramatan, keanehan. Doanya diijabah dan sebagainya begitu. Maka merasa itu adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada kezuhudannya.
Sehingga ketika ada penguasa ya berbuat dosa dan sebagainya, minta doa dan sebagainya, didoakan dan memberikan hadiah yang besar. Tapi dia tetap hidup miskin. Misalnya begitu. Dalam hatinya sebenarnya ada terbersit bahwa ingin mendapatkan keduniaan tadi untuk menjamin kehidupan keluarganya. Sehingga tidak jarang ahli zuhud yang tertalbis oleh setan ini malah menjadi pengekornya penguasa yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, menyimpan perasaan ujub dan ria. Ya, di dalam kezuhudannya itu ingin mendapatkan penghormatan yang berlebih terhadap orang lain, walaupun hidupnya kumuh dan sebagainya, sehingga dia menampakkan diri sebagai orang yang paling taat, sebagai orang yang paling khusyuk, sebagai orang yang paling masya Allah lah dalam ibadah dan lain sebagainya. Ya, sehingga ketika itu sebenarnya terbersit ada ria yang tersembunyi. Ya, ria yang tersembunyi. Ketika diminta untuk beramal soleh, berbuat kebaikan, artinya untuk memanfaatkan segala fasilitas yang diberikan Allah kepada dirinya, karena dirinya tidak mempunyai fasilitas yang tadi, karena menjauhkan dunia, sehingga tadi akhirnya hanya ingin menjaga image kehormatannya sebagai ahli ibadah, sebagai ahli akhirat, ya. Sehingga pada saat itu sebenarnya dia merasa bangga, merasa ujub, merasa ria terhadap kesendiriannya, kesalehannya. Dan oleh karena itulah maka Rasulullah mengingatkan di dalam hadisnya bahwasanya ciri-ciri orang yang ria itu ada 3, ya. Lil mura'i salasun alamat. Yanshatu idza kana ma'an nas. Apabila di hadapan orang, dia seperti orang yang sangat soleh, yang sangat rajin, yang sangat giat. Ya, ibadahnya Masya Allah, dia tampakkan. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi, salu idza kana wahdah. Tapi bila dia dalam keadaan sendiri, malas untuk berbuat yang baik-baik dalam arti yang berdimensi sosial kemasyarakatan, yang bersifat kesalehan sosial tadi. Tapi kalau untuk ibadah yang bersifat pribadi, dia ingin melaksanakan yang melebihi orang lain. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa yuhibbu ayyuhmada fi jami'i umurihi, dan selalu ingin mendapatkan pujian dalam segala urusannya. Nah, jadi menampakkan diri menjadi orang yang Masya Allah dalam zuhud, di dalam kesolehan, di dalam ibadah, di dalam berbagai kesalehan pribadi tadi, ini dia bangga. Sehingga dengan cara seperti itu maka dia iblis menipunya, ya, si orang. Padahal di dalam hadis yang Rasul mengatakan ria itu adalah termasuk syirik kecil, dan ria itu dapat mengikis amal perbuatannya atau amal solehnya, seperti halnya syirik mengikis kebaikan-kebaikan yang telah dikumpulkannya. Jadi hati-hati dengan ria ini. Kemudian yang kelima, suka mengharap dirinya memiliki karomah dengan kezuhudan, dengan ibadahnya yang terus menerus, puasanya yang tidak pernah lewat, puasa sunnah maksudnya, ya. Kemudian sholat malamnya yang tidak pernah bolong begitu. Kemudian wirid zikirnya yang begitu panjang. Pokoknya dia menjauhkan dengan urusan dunia hanya untuk memperkuat ruhiyah pribadinya, kesalahan pribadinya, sehingga dengan itu sebenarnya dia mengharapkan mendapatkan karomah, kelebihan. Karomah kalau bahasa Jawa disebutnya keramat, menjadi orang keramat yang dipuja-puji. Nah, seolah-olah mendapatkan mukjizat dari kezuhudannya sehingga bisa digunakan untuk mempengaruhi manusia awam tadi, ya, supaya mendukung dirinya, menghormati dirinya, menyanjung-nyanjungnya, ya, atau untuk mempengaruhi, ya, penguasa itu kemudian bisa dipengaruhi dengan kalimatnya, dengan kezuhudannya, sehingga kemudian penguasa itu menggelontorkan materi-materi dunia walaupun dia tetap dalam keadaan miskin, ya, misalnya begitu. Jadi ingin memiliki kekeramatan atau kekaromahan, kelebihan-kelebihan, mukjizat-mukjizat,
yang dengan itu dia ingin menjadi orang yang dianggap suci, ya, sebagai rahib tadi, sebagai orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, terkadang ahli zuhud yang seperti ini, ahli zuhud yang tertalbis oleh perangkap setan, itu berani pula melecehkan dan menyepelekan ahli-ahli fikih, ulama-ulama fikih. Mereka mencela ahli fikih ini, seolah-olah ahli fikih itu gara-gara pendalaman ahli fikih yang mendalami semakin dalam urusan agama, kemudian terjadi perselisihan yang meruncing di kalangan umat, ya, menimbulkan khilafiyah yang dalam sehingga menimbulkan perpecah belahan. Nah, para pezuhud ini kemudian mencela, ya, ngapain banyak ilmu, ya, sebenarnya di dalam hidup ini kan harus banyak amal. Jadi begitu celaan diantaranya, ya. Jadi ilmu itu dimaksudkan adalah amal. Jadi nggak perlu kita mendalam-dalami ilmu yang aneh-aneh, kemudian malah timbul perselisihan, kemudian perpecah belahan di kalangan umat. Ya, lebih baik beramal seperti saya, misalnya begitu. Nah, itu ahli zuhud itu bilang seperti itu. Ngapain kita mendalami ilmu? Sehingga orang-orang seperti ini malas untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Dia menyendiri, bahkan kalau perlu di atas bukit tadi. Ya, ingin mendapatkan karomah, penghormatan yang sifatnya itu kelebihan-kelebihan seperti mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Dan tidak jarang mereka kemudian mencela, meremehkan, ya, ahli fikih, ulama-ulama ahli fikih, ya. Kemudian yang terakhir, para pezuhud ini biasanya membatasi pergaulan, tertutup, ya, hanya kepada orang-orang tertentu yang sama-sama zuhud, ya. Karena apa? Khawatir nanti visi misi, keyakinannya, pemahamannya tentang zuhud itu kemudian berubah lagi, ya. Ketika ditawari dunia, kemudian ternyata tertipu, akhirnya dia ambisi menjadi orang yang suci, menjadi rahib yang memiliki karomah tadi, kemudian bisa berubah. Nah, oleh karena itulah mereka pada umumnya orang-orang ahli zuhud ini kemudian menutup diri, ya, sebagai pertapa tadi. Nah, oleh karena itulah ini kajian seperti ini perlu kita sampaikan bahwasanya di dalam hidup ini kita dibekali atau dibebani, ya, oleh syariat-syariat yang mengikat, di mana dengan syariat itu kita diminta untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat dunia atau bangsa kita di mana kita berada. Tentu oleh karena itu fasilitas Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, apakah berupa umur, berupa kekuatan tenaga, berupa ilmu, berupa harta atau rizki yang dicukupkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. Jadi jangan sampai kita salah mengerti bahwasanya hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan zuhud ini kemudian pengamalannya dengan cara gulu atau berlebih-lebihan. Jadi prinsip talbis iblis itu adalah mereka menampakkan kebaikan, ya, padahal itu sebenarnya adalah penyimpangan. Ya, menampakkan seolah-olah itu lebih baik, lebih berpahala, lebih diridhai oleh Allah daripada sekedar apa yang dibebankan oleh syariat. Nah, ini prinsipnya. Jadi siapapun juga ditalbis oleh iblis itu dengan cara seperti itu. Ya, kita sudah pernah, ya, ceritakan di awal-awal bahwa seorang pendeta Nasrani yang tergelincir gara-gara dibujuk oleh setan, ya, supaya memberikan pelayanan kepada seorang remaja, ya, putri yang dititipkan oleh 3 orang saudaranya untuk dilindungi, ya. Maka iblis itu mentalbisnya dengan cara, kenapa engkau hanya memberi makanan ditaruh di depan pintu, kenapa enggak sekali-kali engkau taruh di dalam, ya. Kemudian setelah di dalam, kenapa enggak sekali-kali engkau ajak bicara, ngobrol-ngobrol, barangkali dia kesepian seperti di penjara dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari bujuk rayu setan, ya, yang tidak membatasi seseorang itu hanya mensyukuri kehidupannya sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencari yang lebih dari itu. Nah, ketika ingin mencari yang lebih dari itu, maka disitulah peran iblis untuk mentalbisnya, memerangkapnya dengan seolah-olah lebih berpahala, lebih baik dan sebagainya. Inilah yang mesti kita waspadai. Dan setan berjanji untuk mendatangi setiap manusia dalam segala urusannya. Urusan besar, urusan kecil, urusan dunia, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Semuanya itu tidak luput dari bagaimana setan mentalbis atau memerangkap,
manusia supaya mengikuti apa yang mereka mau. Prinsipnya adalah bisa saja berlebih-lebihan di dalam ibadah sehingga melanggar syariat, ya, melepaskan syariat, atau sedikit demi sedikit dijauhkan dari hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyepelekan kewajiban. Itulah prinsip-prinsip, ya, bagaimana talbis iblis itu dilakukan kepada setiap manusia, anak-anak Adam termasuk kita. Kajian ini terus harus kita sampaikan dalam rangka untuk introspeksi diri, artinya untuk waspada, jangan sampai kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang ghulu, yang berlebihan di dalam masalah ibadah. Rasulullah itu sholat malam tetapi juga tidur. Rasulullah itu puasa tetapi juga berbuka. Rasulullah itu juga menikah, ya. Rasulullah juga berjalan-jalan, berjual beli di pasar, ya, belanja di pasar. Nah, itu artinya sikap zuhudnya betul-betul seimbang, ya, walaupun di akhir hayatnya Rasulullah tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi Rasulullah mewasiatkan, kelak di kalangan umatku akan terjadi di dalam menegakkan urusan dunia dan agamanya diperlukan dinar dan dirham yang banyak. Nah, oleh karena itu umat Islam harus menjadi orang yang kaya, tetapi kekayaannya digunakan untuk menegakkan urusan agamanya dan untuk menegakkan urusan dunianya. Bagaimana urusan dunia ini? Yakni kekhalifahannya, kepemimpinannya, memakmurkan bumi. Untuk menjadi khalifah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, tentu dia harus menjadi orang yang memiliki pengaruh kuat, ya, dari sisi memiliki harta yang banyak, untuk bagaimana harus mempertahankan, ya, jati diri kekuasaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mempertahankan kekuasaan untuk berbuat zalim, tapi bagaimana membeli kekuasaan itu untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kata-kata Utsman, ya, dengan kekuasaan maka bisa menegakkan urusan-urusan yang tidak bisa ditegakkan dengan Al-Qur'an. Jadi hukum-hukum Al-Qur'an, syariat Al-Qur'an itu hanya akan bisa tegak apabila penegaknya memiliki kekuasaan, karena sesungguhnya dengan kekuasaan itu kemudian hukum Allah bisa diterapkan. Kewajiban memungut zakat itu adalah penguasa. Kewajiban menegakkan hukum secara adil dan benar adalah kewajiban penguasa. Kewajiban untuk melindungi rakyatnya atau rakyatnya dari segala bentuk kemiskinan, penjajahan, dan kesulitan itu adalah kewajiban penguasa. Makanya dakwah kekuasaan ini juga perlu disampaikan, atau dakwah kepemimpinan ini jangan sampai semua orang menjauhi dunia. Jangan sampai semua orang memahami zuhud dengan cara gulu tadi, sehingga urusan dunia diserahkan kepada orang lain yang ternyata bukan khalifah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi, untuk mewarisi bumi, dan untuk menciptakan ketenangan, kedamaian, keadilan, kebenaran di muka bumi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi pembimbing bagi kita supaya kita selalu waspada terhadap tipu daya atau perangkap setan ini, ya, dalam segala urusan kita. Jangan sampai kita termasuk, ya, yang lengah kepada talbis iblis atau perangkap setan ini. Maka kita jelaskan tulisan dari Ibnul Jauzi ini untuk kita jadikan bagian dari panduan hidup kita, di samping Al-Quran dan As-Sunnah tentu saja, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita mampu mencapai kehidupan yang baik, diridhoi, diberkahi ketika hidup di dunia, dan selamat serta dirahmati, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita kembali ke alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kita tutup pembicaraan kita, kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.